Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menyampaikan rangkuman dari kelompok 3, yaitu Pancasila dalam Arus Sejarah Indonesia. Latar belakangnya adalah Pancasila adalah dasar negara yang jadi landasan pemerintahan sekaligus pedoman karakter bangsa. Nilai yang sudah hidup sejak dulu, gotong royong, musyawarah, toleransi, dirumuskan BPUPKI 1945 lalu ditetapkan sebagai dasar negara. Implementasinya berubah tiap zaman awal kemerdekaan, jadi pemersatu Orde Lama maupun Orde Baru. Tantangannya makin kompleks. Era globalisasi, arus informasi seperti hoax banyak pengaruhnya dan lain-lainnya, banyak menyebarkan atau ikut-ikut yang tidak baik. Budaya asing, radikalisme, individualisme, dan tampak digital pada generasi muda. Karena itu penguatan Pancasila lewat pendidikan dan pembinaan karakter agar tetap relevan. Tujuannya pahami konsep dasar Pancasila dalam sejarah bangsa. 2. Analisis perkembangan Pancasila di tiap prode. 3. Jelaskan urgensi Pancasila di era modern. Bab 2 pembahasan pengertian Pancasila. Etimologis. Panca ada 5, sila prinsip. Terminologis, sistem nilai yang utuh, tiap sila saling terkait kedudukannya sebagai sumber dari segala sumber hukum. Semua UU harus sesuai. Pancasila sebagai ideologi Pancasila fleksibel dan adaptif sehingga tetap relevan. B itu ada Pancasila sebagai ideologi terbuka, mampu menyesuaikan zaman tanpa ubah nilai dasar, punya 3 dimensi. 1. Idealis, nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. 2. Normatif, penerapan dalam UUD 1945, 45 dan peraturan seperti yang lainnya. 3. Realistis, implementasi dalam hidup sehari-hari. C. Landasan historis Pancasila, nilainya sudah ada sejak dari zaman kerajaan Kutai, nilai sosial, politik, dan ketuhanan. Sriwijaya, persatuan, ketuhanan, kemasyarakatan, internasionalisme. Majapahit, integritas Nusantara. Istilah Pancasila muncul di negara Kartagama dan Sutasoma sama dengan sila kelima, kesusilaan, tidak kekerasan, mencuri, dengki, bohong, mabuk, diperkuat saat penjajahan dan pergerakan nasional hingga lahir Sumpah Pemuda 1928. D. Konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah. Pancasila adalah identitas bangsa, bukan sekedar konfirmasi identitas. Bangkitkan 2 identitas yang tertidur saat kolonialisme. Periode penting. 1. Pengusulan 1945. Sidang BPUPKI 20 Mei 1 Juni 1945. Itu ada tokohnya Yamin, Soekarno, Ki Bagus, Hadikusumo, Supomo. Soekarno 1 Juni usulkan Pancasila, Trisila, gotong royong. 2. Perumusan 1945. Sidang BPUPKI 10 sampai dengan 16 Juli. Lahirkan Piagam Jakarta, rumuskan awal ada kewajiban syariat Islam 18 Agustus 1945. PPKI sahkan Pancasila 7 kata dihapus jadi yang Maha Esa demi persatuan. 3. Orde Lama, Konstitusiane Buntu, Dekret Presiden 5 Juli 1959. Kembali ke UUD 1945, Pancasila ditafsir lewat Monifol Usdek, jadi alat persatuan tapi juga konflik ideologi. Orde Lama, Orde Baru. 4. Orde Baru,
Soeharto perkuat Pancasila lewat Inpres 12 atau 1968 dan TAP MPR P4 36 butir lalu 45 butir jadi asas tunggal, namun dipakai untuk legitimasi politik otoriter dan represif hingga jatuh 1998 reformasi atau era sekarang. Muncul fobia Pancasila karena identitas Orba. Akibatnya konflik sosial, luntur budaya, ketimpangan ekonomi, disorientasi politik. Secara normatif tetap dasar negara lewat TAF MPR, XPIII atau 1998 dan U12 2011. Kini muncul kesadaran rejuvenasi Pancasila sebagai identitas nasional. Intinya, Pancasila lahir dari historis bangsa, bersih, terbuka, dan adaptif. Tiap era hadapi tantangan berbeda, dari disintegrasi, politisasi, sampai pemersatu dan pedoman moral. Tantangan sekarang, buat Pancasila dihayati dan diamalkan nyata, bukan sekedar hafalan atau simbol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.